Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Andini Putri. Kita kembali dengan pembelajaran matematika wajib. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi yang baru ya, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus, aturan kosinus serta luas segitiga. Kemarin sebelum kita sampai ke tahap aturan sinus dan kosinus, kita sudah belajar yang namanya sudut berelasi, sudah belajar tentang trigonometri dasar. Nah, lalu selain itu juga ada belajar tentang cara menghitung pi atau radian diubah ke cara sudut ataupun dari sudut ke pi radian. Oke, sekarang kita mulai masuk lagi ya ke dalam pembelajaran aturan sinus dan aturan kosinus serta luas segitiga. Oke, karena kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang aturan sinus. Oke, Ibu tulis terlebih dahulu aturan sinus. Oke. Nah, di sini di aturan sinus ini, misalkan ada segitiga. Sebentar, Ibu gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Oke. Nah, di sini sudah ada gambar segitiganya. Nah, di sini Ibu kasih nama sudut-sudutnya. Ini sudut A, ini B, dan di sini C. Oke. Untuk kita ketahui di sini, ketika ini sudut A, maka yang depan garis A ini yaitu C dan B, maksudnya depan sudut A ini yaitu garis C dan B, itu kita sebut sebagai panjangnya si A atau CB ini sebagai si A. Lalu ketika sudutnya di B, artinya garis yang ada di depan atau panjang si C dan A atau AC itu sebagai B kecil. Nah, ini A kecil, ini B kecil, dan begitupun ketika sudut C depannya itu panjang dari A dan B itu kita sebut sebagai C kecil. Oke, nah di sini itu sudut-sudutnya merupakan sudut A, ini merupakan sudut B, lalu di sini merupakan sudut C. Oke, misalkan di sini diketahui A, maka per sudut yang di depannya yaitu sudut A, atau kita pakai dengan sin A. Oke. Sama dengan, nah untuk yang B per B ini dia depannya adalah sudut B, atau bisa juga kita tulis dengan sin B. Sama dengan, nah untuk yang C per dia depannya adalah sudut C, maka di sini sin C. Nah, ini yang kita sebut dengan aturan sinus. Nah, aturan sinus ini sebentar Ibu blok biar kalian paham. Ini maksudnya adalah punyanya aturan sinus. Nah, rumus dari aturan sinus ini merupakan A per sin A sama dengan B per sin B, lalu C per sin C. Oke. Nah, aturan sinus ini biasanya nanti itu di soal ketika sisi sini sudah diketahui atau sisi B-nya sudah diketahui, lalu di sisi BC-nya juga sudah diketahui, lalu ada sudut A-nya yang sudah diketahui, itu nanti bisa menggunakan aturan sinus. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 8 cm, panjang BC 4/6 cm, dan sudut A ini 60 derajat maksudnya ya. Tentukan besar sudut ABC. Oke. Untuk pertama, kita akan gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Nah, di sini Ibu gambarkan segitiganya sembarang. Oke. Nah,
sudah, ketika sudah sudutnya gambarnya sudah kita ilustrasikan, maka sekarang Ibu akan bikin sudut-sudutnya dulu. Ini A, B, dan di sini C. Oke. Tadi di sini diketahui AC ini 8 cm. Kita tulis di sini 8 cm. Lalu BC-nya berapa? 4 akar 6 cm. Lalu di sini sudah diketahui yaitu sudut A, atau biasanya nanti ada yang nulisnya seperti ini. Nah, ini merupakan sudut A. Kita tulis di sini 60 derajat. Lalu, tentukan besaran sudut ABC. Nah, kalau ada seperti ini, ABC, sudut yang mana sih yang sebenarnya yang dicari? Ini yang tengah-tengahnya, yaitu yang B. Berarti yang di sini yang dicari. Nah, ini Ibu gambarkan dengan alfa atau mau theta juga boleh. Oke, Ibu gambarkan theta aja ya, biar mungkin paham. Karena kemarin Ibu menggunakan sudut theta. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada PQR, artinya nanti sudutnya yang tengah-tengahnya. Misalkan di sini PQR. Sudutnya yang mana? Yang huruf di tengah, yaitu Q. Maka yang kita cari adalah sudut Q. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini soalnya, artinya dia sudut yang di tengah-tengah hurufnya ya. Oke. Sudah bisa kita lihat. Di sini ada sudut A, depannya ini sudah otomatis dia sebagai A kecil. Artinya A kecilnya adalah 4 akar 6. Lalu, di depan sudut theta ini atau sudut B, ini merupakan huruf si B kecil atau panjangnya si B. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita bisa menggunakan rumus aturan sinus, yaitu apa? A per sin A, karena sudut, lalu di sini diketahui panjangnya gitu ya, sama dengan B ini yang akan kita cari atau sudut B-nya. Maka B per sin B. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang langkah selanjutnya adalah kita substitusikan. Nilai A-nya berapa? Yaitu 4 akar 6. Oke. Sudah, terus kita tulis kembali sin A-nya berapa? Yaitu 60 derajat. Sama dengan nilai B-nya berapa? Yaitu 8. Per, nah sin B-nya berapa? Nah, karena di sini kita lambangkan dengan theta, kita tulis kembali aja sin theta. Bisa paham? Oke. Kalau sudah artinya sampai sini, sekarang kita bisa langsung dikali silang. Nah, ini kali silang. 4 akar 6 dikali dengan sin theta, lalu 8 dikali dengan sin 60. Kita lanjut. Ibu jabarkan di sini 4 akar 6 dikali, atau nggak perlu ditulis titik, di sini langsung sin theta sama dengan 8 sin 60 derajat. Oke, 4 akar 6 dikali sin theta, kita tuliskan kembali 4 akar 6 sin theta sama dengan 8. Nah, sin 60 berapa nih? Yaitu setengah akar 3. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita substitusikan. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu si ininya, atau bisa juga langsung ya. Oke, Ibu mau langsung aja biar gampang. Oke, ini ada sin theta-nya, kita tulis sin theta. Nah, karena bentuknya di sini perkalian 4 akar 6 dikali sin theta, artinya si 4 akar 6-nya ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, kalau dia bentuknya perkalian, artinya ketika pindah ruas dia akan menjadi pembagian. Oke, di sini 8 dikali setengah akar 3 per 4 akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita bisa langsung substitusikan kembali. Oke, sebentar. Ibu lanjut ke atas. Nah, tuliskan kembali sin theta sama dengan 8 dikali setengah akar 3, yaitu 4 akar 3. Oke, ini tinggal 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, jangan lupa di sini masih ada akar. Akarnya kita tuliskan kembali. Ini 4 ya. Oke, per. Nah, ini di sini masih ada, yaitu 4 akar 6 dibagi 4 akar 6.
Oke, sin theta sama dengan, nah 4 sama 4 di sini bisa kita coret-coret. Yang tersisa hanya akar 3 per akar 6. Oke. Akar 3 per akar 6 ini bisa kita perkecil atau bisa juga diubah tulisannya jadi seperti ini. 3 per akar dari 3 per 6 karena dia sama-sama akar. Akarnya kita keluarkan. Nah, 3 per 6 ini bisa kita perkecil, yaitu jadi berapa? Jadi akar 1 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balikan lagi kembali ke awal, yaitu akarnya kita bikin jadi satu-satu, kita pecah. Jadi akar 1 per akar 2. Nah, sekarang akar 1 itu berapa? 1. Nah, akar 2 berapa? Tetap akar 2, karena dia imajiner. Oke, nah kalau ada kali seperti ini, 1 per akar 2, ini belum selesai, kita harus kali sekawan. Kalau kali sekawan, ada yang ingat, ini materi SMP. Oke, 1 per akar 2, kita kalikan dengan akar 2. Sama-sama dikalikan akar 2. Sama dengan 1 dikali akar 2, yaitu akar 2. Akar 2 dikali akar 2, yaitu 2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per 2 akar 2. Karena di sini sebenarnya ada 1, ya. Oke, sekarang kita cari nilai sin berapakah yang hasilnya setengah akar 2. Jangan lupa, Ibu sudah mengajarkan sudut istimewa menggunakan 5 jari, yaitu sin 45. Artinya, si sudut B atau sudut besarnya ABC ini adalah 45 derajat atau sin 45. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mulai ke aturan kosinus. Aturan kosinus. Oke. Untuk aturan kosinus ini sebenarnya mirip-mirip seperti sin. Dibilang mirip enggak juga ya, maksudnya kita gunakan ilustrasi yang sama, yaitu dengan segi 3. Oke, sebentar. Oke, sudah kita gambarkan, artinya sudah bisa langsung kita tuliskan sudut-sudutnya. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, seperti tadi, sudut A depannya itu adalah panjangnya si A kecil, sudut B di sini panjangnya si B kecil, dan sudut C di sini pun juga C kecil. Nah, untuk aturan kosinus ini, ketika misalkan si yang diketahui adalah sudut A, lalu panjang si B, lalu panjang si C, lalu yang dicari adalah panjang A. Nah, ini bisa kita pakai dengan kosinus, yaitu misalkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali dengan cos sudut yang diketahui, yaitu cos A. Maaf, ini maksudnya BC. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalau misalkan kita mencari si B kuadrat atau panjangnya B kuadrat, artinya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dan dikali cos B. Lalu yang C-nya, di sini C kuadrat, kita cari. Nah, C kuadrat di sini berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Nah, ini yang kita sebut dengan aturan kosinus. Jadi ketika si sudut diapit oleh kedua panjang yang sudah diketahui di soal, artinya kita bisa langsung menggunakan aturan kosinus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, lalu panjang AC 3 cm, dan sudut A, ini maksudnya 60 derajat, tentukan panjang BC. Oke, sekarang kita jawab, kita ilustrasikan kembali segitiganya. Oke, sebentar.
ini segitiganya. Oke, kita ganti dulu, kita namakan dulu nih si segitiga A, B, dan C. Nah, tadi katanya panjang AD adalah 6 cm. Nah, di sini berarti 6 cm. Lalu panjang AC di sini yaitu 3 cm. Lalu yang diketahui lagi yaitu sudut A 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah panjang si BC. Di sini tanda tanya. Nah, artinya ketika sudut A sudah diketahui, di sini artinya panjangnya si A kecil. Nah, di sini merupakan panjangnya si C kecil. Lalu di sini merupakan si D kecil. Nah, artinya kita harus mencari si A. Kalau udah seperti ini, artinya kita menggunakan aturan kosinus. Yaitu apa tadi rumusnya? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos yang sudah diketahui, yaitu cos A. Kita tuliskan terlebih dahulu A kuadrat sama dengan B kuadratnya berapa? Kita substitusikan, yaitu 3. 3 dikuadratkan ditambah nilai C-nya berapa? 6 dikuadratkan dikurang 2 dikali A-nya berapa? A-nya. B-nya berapa? B-nya adalah 6 dikali C-nya berapa? Yaitu 3 dikali cos A-nya. Cos A itu adalah 60 derajat. Oke, A kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan adalah 9 ditambah 6 dikuadratkan adalah 36 dikurang 2 dikali 6 dikali 3. Salah ini. Ibu ada salah. Ini maksudnya yang B-nya adalah 3, terlebih dahulu di sini 6. Sama saja sebenarnya. 2 dikali 3 dikali 6 hasilnya adalah 36. Lalu cos 60 itu berapa? Yaitu setengah. Oke. A kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 adalah 45 dikurang 36 dikali setengah 18. Maka A kuadrat sama dengan 45 dikurang 18 adalah 27. Ingat, di sini masih A kuadrat, sedangkan yang kita cari adalah A tunggal atau A pangkat 1. Artinya kita harus mencari lagi. Ini belum selesai. Maka A sama dengan kuadratnya kita pindah menjadi akar. Kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu jadi akar 27. Nah, akar 27 ini bisa kita sederhanakan, yaitu 9 dikali 3. Nah, kalau sudah seperti ini bisa juga kita pecah menjadi 9, akar 9 dikali akar 3. Nah, ini bisa kita uraikan seperti ini. Akar 9 itu berapa? Yaitu 3. Lalu akar 3 berapa? Nah, jadi tetap kita tulis akar 3. Jangan lupa satuannya apa? Sentimeter. Artinya panjang si BC atau si A-nya ini adalah 3 akar 3 cm. Nah, ini yang kita sebut dengan aturan kosinus. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu Nah, di sini dulu. Nah, yang terakhir tadi itu apa? Yaitu luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga, sebenarnya ini dari SD kalian tuh sudah diajarkan luas segitiga. Nah, kalau ada yang lupa, itu balik lagi, buka lagi buku SD-nya. Ya, oke, ibu tulis dulu luas segitiga. Nah, biasanya pada saat di SD dan SMP, kalian akan tahu itu luas segitiga adalah L atau luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencari luas segitiga. Tetapi di trigonometri ini kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk mencari si luas segitiga. Oke, ibu gambarkan terlebih dahulu, ibu ilustrasikan. Maaf, ya, ibu ilustrasikan terlebih dahulu. Ibu ilustrasikan gambarnya. Oke, sebentar.
Oke. Nah, ini sudah ada segitiganya. Ibu tuliskan sudut-sudutnya terlebih dahulu. Sini A, B, dan C. Nah, lalu seperti biasa tadi di sini depan sudut A itu adalah A kecil, di depan sudut B itu adalah B kecil, dan di depan sudut C adalah C kecil. Nah, untuk mencari luas segitiga di sini, sekarang luas kita akan mencari si yang A nih. Maka luas atau L sama dengan setengah dikali BC dikali sin A. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya rumusnya mirip seperti yang kalian sudah pelajari pada umumnya, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini perbedaannya adalah dikali B dikali C. Ini sisinya ya, atau BC. Lalu dikali sin A, atau kita menggunakan aturan sinus. Oke. Ada lagi luas sama dengan setengah dikali AC, atau ini ketika yang dicari adalah si B-nya. Di sini dikali dengan sin B. Lalu yang terakhir, luas sama dengan setengah dikali A dikali B, artinya ini C yang kita cari, lalu dikali sin C. Nah, ini yang harus kalian pahami. Oke, nanti ini bisa di buku kalian dikotakan atau distabilokan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, lalu dengan panjang AC 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Sini Ibu akan ilustrasikan kembali si segitiganya. Oke. Ibu akan kasih nama terlebih dahulu. Di sini A, B, dan C. Lalu katanya panjang AB itu adalah 6 cm. Oke, sebentar, Ibu lupa. Ini nanti nggak kelihatan kalau nggak putih. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Insya Allah kelihatan. Oke, 6 cm. Lalu panjang AC adalah 3 cm. Lalu yang diketahui yang terakhir adalah sudut A, yaitu 60 derajat. Nah, ini. Nah, sekarang kita disuruh cari luas segitiga ABC. Udah, sekarang kita langsung masukkan aja rumusnya apa nih. Nah, ketika si depan sudutnya sudah diketahui, nah ini kan yang nggak diketahui adalah si A ya. Nah, di sini C, depan sudut C adalah C kecil, depan sudut B adalah B kecil. Artinya kita bisa menggunakan si panjang BC-nya ini ya. Luas sama dengan setengah dikali BC, atau dikali B dikali C dikali sin berapa nih? Nah, ini sin A, karena sudutnya yang diketahui adalah A. Luas sama dengan setengah, itu substitusikan. Nilai B-nya berapa? Yaitu 3. Lalu nilai C-nya berapa? Yaitu 6. Dikali sin A-nya berapa? Sin 60 derajat. Oke. Luas sama dengan, nah ini bisa langsung kita substitusikan. Ini 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. 9 sin 60. Boleh kita tulis terlebih dahulu, boleh juga bisa langsung. Luas sama dengan 9 dikali sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, luas sama dengan 9 dikali setengah berapa? Yaitu 9/2. Jangan lupa di sini ada akar 3. Selesai. Artinya luas segitiga ABC-nya adalah 9/2 akar 3. Jangan lupa satuannya adalah cm per segi.
selesai. Nah, oke, sampai sini tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus, aturan kosinus serta luas segitiga. Oke, kalau belum paham bisa diputar kembali videonya dan bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut. Nah, nanti ada akan contoh soal yang akan Ibu berikan ke kalian. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.